dikatakan bodoh ya tidak. Wis lah, Krishna itu kan modelnya kayak ngono ayo. Apa ya pintar Krishna di sini ya ka ono. Tapi dikatakan bodoh ya ka ono. Nah, kamu harus membuat misi jangka pendek saja. Gitu kan. Misalnya yang sangat mudah dilakukan, tapi naik 1% setiap hari. Saya, wah satu hari ini saya akan baca buku 1 paragraf saja setiap hari. Kemudian saya membuat status. Kalau kemudian kamu langsung target, wah saya harus bisa membuat komunikasi dengan orang barat, harus selama 1 bulan harus bisa kenalan dengan 10 orang dan sebagainya. Itu terlalu high expectation, mesti kecewa ya. Jadi yang paling baik itu memang pertama membiasakan diri terlebih dahulu. Saya dulu ya awalnya canggung ya berkomunikasi dengan Bu Adawiyah dari Malaysia ya. Apalagi dialeknya berbeda. Coba bayangkanlah, bahasa Upin Ipin itu meskipun satu rumpun dengan kita banyak sekali yang berbeda-beda itu. Hanya saya itu pertama ya kalau ngomong ya dilihat dulu di Google Translate gitu kan. Wah ini bener nggak ini? Jadi ya kalau WA ke Bu Adawiyah di Kuala Lumpur itu bahasa Indonesianya dulu saya Google Translate ke bahasa Melayu itu. Takut salah tangkap, salah apa begitu kan. Lama kelamaan karena males akhirnya kata hati nurani berharap buat Adawiyah juga begitu mampu menangkap. Akhirnya los-losan begitu saja gitu. Kadang-kadang tertawa sendiri gitu kan. Melihat bahasanya Ipin-Ipin itu. Buat Adawiyah kadang-kadang juga begitu Awalnya juga ini maksudnya apa ini? Saya gak bingung. Ya ini tapi karena kita ini apa ya sehati gitu ya akhirnya tanpa kata-kata pun mau paham, mau coba gini-gini ya. Ketika ke Malaysia pun jadi gelak tawa tersendiri itu kan ketika konferensi itu kan. Nah, jadi pertama harus dengan cara yang sederhana sekali ya. Jadi sederhana tapi berkualitas gitu kan. Nah, apa kecil konsisten. Kecil mama. Jadi Krishna harus buat target kecil-kecil saja setiap hari gitu. Itu indikator keberhasilan kamu itu. Jangan pakai indikator rektor ya. Profesor kon gawe kakangku kan begitu. Ini kecil-kecil. Kalau Krishna ya satu hari saya ngurangi Mobile Legends dari 2 jam ke 1 jam. Nah, saya begitu. Cek terbiasa. Yang biasanya ngopi paste 80% sekarang 70%. Seminggu lagi kopi pastenya 50%. Nah, itu namanya continuous improvement. Itu juga berkualitas gitu. Continuous improvement itu pengembangan berkelanjutan. Atau change of culture, perubahan budaya dari males sedikit nggak males. Dari sedikit males agak males, dari agak males agak rajin dikit. Nah, hal yang kecil-kecil itu aja yang kemudian membuat kita bahagia. Jadi membahagiakan diri terlebih dahulu yang gampang-gampang. Itu keberhasilan komunikasi juga begitu. Nah, bayangkan sampean berkomunikasi dengan si Nadiatus ini kan. Nadiatus ini kayaknya kan tatapannya serius itu kan. Ini bagaimana menaklukkan wanita yang seperti ini Pak. Wah, ini kan penuh wanita semakin misterius, semakin asik untuk ditaklukkan. Misalnya begitu ya. Nah, ya step by step meluluh lantakan seperti orang itu ya paling gampang tadi ya belajar basa-basi dulu biar nggak situasi dingin gitu kan. Nah, Mas Krishna ini udah tampangnya nyebelin itu udah satu modal itu kan untuk membuat wanita takluk itu dengan tampang nyebelin itu sebenarnya sudah satu keuntungan gitu kan ya. Apalagi senyum seperti senyumnya Krishna ini kan 227 ya. Nah, 2277 itu apa? 2 cm ke kiri, 2 cm ke kanan, tahan 7 detik. Nah, kelihatan giginya. Ini kan itu kan pantas untuk Krishna ya, karena Krishna ini kan kiri. Sedakonya apa? Senyum. Kalau sedekah uang kan nggak mungkin. Jadi senyum. Nah, seperti itu caranya ya. Nah, gitu Mas Krishna. Jadi kalau sering senyum, kemudian menjadi pribadi yang friendly, menyenangkan ya, itu kunci utama. Jadi first impression. Jadi kesan pertamanya senyum, jangan kesan pertamanya nyebelin. Nah, nanti susah membangun komunikasi kalau kesan pertamanya jelek. Nah, kan begitu kan ya. Bentar ya. Ini mau keluar. Nah.
Nah gitu ya Mas Krisna ya. Ini sambil ngomong ini mau ucul ke depan ini. Pak, kalau semisal biasanya kan kalau ya yang namanya generasi ya ini itu kan biasanya sudah tertanam menjadi mindset. Bagaimana Pak kalau kita mau mengubah tadi kan buat visi per hari gitu? Ya begini ya tadi itu ya, untuk melawan hegemoni kemalasan, melawan kekuatan sulit berubahnya itu ya bagaimana kamu mendesain hal yang kecil itu menjadi menyenangkan. Saya misalnya ya, saya yang salah satu yang tidak menyenangkan saya di kampus adalah mengajar yang saya sendiri tidak paham gitu kan berkali-kali itu seperti Krishna itu kan. Apalagi sekarang ini kan ya, wah sekarang ini mata kuliah saya ini di luar nurul saya ini kan, namanya manajemen pemasaran. Saya ini nggak pernah jualan gitu kan ya, nggak pernah dodolan, terus ngajar materi manajemen pemasaran gitu kan. Wah tuh iki gitu kan. Itu saya tersiksa secara batin itu kan. Lah akhirnya saya kemudian melakukan negosiasi dengan mahasiswa. Jujur nih saya nggak paham nih manajemen pemasaran. Di mata kuliah yang lain ya ada mata kuliah strategi pengelolaan bisnis digital. Waduh iki pemane kan gitu. Ini mata kuliahnya Pak Prayudi banget ini kan ya. Jadi bagaimana kemudian kita bernegosiasi tadi? Nah, kalau kamu ya harus bernegosiasi dengan diri sendiri gitu kan. Apa yang kemudian dari sisi apa yang paling menyenangkan dari kegiatan yang paling nggak menyenangkan itu. Nah, point of view-nya di mana? Sehingga menjadi menyenangkan. Seperti ini coba, kamu nulis ya tugas, terus kemudian direcoki bocil-bocil seperti ini. Ini bagi orang lain tidak menyenangkan gitu kan. Nah, tapi saya fan-fan aja ya coba ayo. Bisa nggak nerang ambek ngomong anak ayo. Banyak orang nggak bisa. Nulis sampai ngomong anak itu sesuatu yang sulit. Ya saya fan-fan aja. Nah ini dia berkomentar seperti ini, mencoba mengkomunikasi sesuatu dengan kita dengan caranya sendiri. Nah, jadi kenangan-kenangan seperti ini penting bagi anak saya. Suatu saat ini saya videokan ya. Ketika nanti dia besar, dia melihat kembali video dia waktu kecil. Oh ternyata bapak saya dulu itu sampai segitunya ya. Yo ngasuh anak, yo ngelayani sampean dan sebagainya. Sehingga nanti dia nggak akan malas gitu. Itu cara didik orang dulu begitu. Kalau saya nggak bisa malasan, minimal anak saya mengurangi kemalasan saya dengan cara ini saya videokan. Ini kan saya pakai video juga ini kan. Saya pakai 2 HP ini kan. Nah, ini saya rekam juga gitu. Agar nanti ketika dia usianya kelas 7 atau kelas 7 tahun yang lalu, bapak itu pernah ngajari anak mahasiswa itu dengan ngomong kamu juga harus begitu. Multitasking itu hal yang lumrah ketika kita nanti dibutuhkan banyak umat begitu. Nah, jadi mindset itu yang paling awal adalah bagaimana kamu bisa menikmati dan tidak menyalahkan kekurangan dirimu. Seringkali kan teman-teman ini kan merasa kecil terus nggak ngapa-ngapain, terus healing ke sana healing ke sini ngopi terus nggak lapo-lapo. Padahal dengan datangnya Krishna ke sini saja itu sudah satu prestasi yang fenomenal gitu kan. Krishna dari Sabtu harusnya kencan ya sama Nadia gitu, terpaksa harus ikut webinar seperti ini atau ikut Zoom seperti ini, pengorbanan yang tidak sia-sia. Yang seharusnya dia itu bisa healing karena itu dibalik seperti itu. Wah, ya lumayan lah ikut Sabtu ini wayahe dolen-dolen, nah, lumayan lah aku menghargai diri sendiri gitu. Ya, malas itu terjadi, saya juga begitu, sama ya. Tapi kalau kemudian malas itu kita komitmen bareng seperti ini, kan sungkan malas, ini kan sungkan nggak malas kan? Nah ini jaga image kan, bisa jaga image kan begitu. Nah, jadi mengelola keterbatasan diri kita ini juga penting ya. Dengan cara apa? Membangun komitmen seperti ini. Saya kalau kepingin ego, nggak ngelayani ada Zoom seperti ini.
Kenapa? Lah aku wis repot mbek anakku rek lho. Ya. Tapi kita ini loh, wah spiritnya novel hubungi aku ya. Masa gak taragani novel ini sudah berkali-kali hubungi dan sebagainya gitu kan. Aku juga merasa terharu nih dengan banyak dosen yang lebih baik lah menerangkan komunikasi daripada saya. Toh saya ini juga dosen biasa di Tarbiyah kan, nggak punya jabatan. Kadang ya Krisna tahu sendiri saya juga nggak disiplin dalam mengajar. Mosok ya pantes toh aku ngurui sampean kan begitu kan. Tapi saya lihat oh masih ada penghargaan, ya sudahlah saya akan berikan yang apa yang saya miliki meskipun ya mohon maaf kalau dibarengi seperti ini kan susah kan ngomong anak sambil ayo coba lah sampean coba nanti kalau sudah dewasa itu ya udah punya anak gitu kan sambat siapa? Istri saya misalnya. Waktu libur kok masih ada perkuliahan dan sebagainya. Ini waktunya jalan-jalan sama anak. Kapan family time? Itu terjadi tapi ya sudahlah gitu kan. Kita ini ya bagian dari menyemangati sampean juga gitu loh ya. Jadi saya berkomunikasi dengan istri saya juga begitu kan. Nguntuni sampean. Gitu kan. Repot ini juga repot. Ya, seperti itu ya Krisna ya. Semangat Krisna, wong aku lho, ngene-ngene ya semangat kan gitu. Yang lain mungkin? Atau itu Mbak? Rubidium itu nama asli apa nama bukan? Rubidium. Itu akun saya satunya Mbak. Oh, jadi ya. saya tadi mohon maaf lupa ganti namanya. Nah, kalau kamu, ayo sharing pengalaman. Ada nggak kegagalan komunikasi yang terjadi? Saya sendiri nggak bertanya nih Bapak. Perihal bagaimana membuat sesuatu itu kita sadar akan kepentingan hal yang membuat kita itu bisa menemukan semangat. Kan menurut jenengan tadi kan Sanjang kalau misalnya harus menemukan tujuan dari yang kecil dulu. Tapi kalau dari kita sendiri belum tahu kepentingan dari hidup ini, bagaimana sih cari hal yang penting itu? Bagaimana cara menemukannya itu Bapak? Terima kasih. Ya ini juga pernah saya alami ya waktu dulu ya sama seusia kalian ya. Saya masuk PAI, saya dulu alumni S1-nya PAI, itu pun dari anak SMA yang kemudian ya salah jurusan ya. Anak SMA masuk PAI itu kalau nggak kepingin tobat ya kembali ke jalan yang benar kan gitu kan ya. Atau kalau diadu dengan anak pondokan mesti kalah. Ya keislamannya tentunya saja kan ya. Kalau diadu dengan anak administrasi publik juga semakin kalah kan gitu ya. Oke lah pada satu masa transisi seperti itu kebingungan mencari identitas, kebingungan mendefinisikan siapa kita. Ya. Saya kemudian bagaimana orang itu merasakan gaya gravitasi saya. Bagaimana orang itu menjadi tertarik dengan saya. Yang saya itu sangat senang melakukannya. Saya itu paling senang kalau kemudian orang itu berkonsultasi ke saya. Karena dengan berkonsultasi dengan saya, hanya satu hari sebelumnya saya terpaksa baca buku entek-entekan karena nggak malu kalau nggak bisa jawab dari pertanyaannya. Hal pertama yang saya lakukan pada waktu itu adalah menyerah gitu. Nah, hal pertama yang saya lakukan pada waktu itu adalah mempelajari ilmu psikologi. Nah, untuk siapa? Untuk diri saya sendiri. Artinya saya melakukan self healing ya. Saya menyembuhkan luka-luka yang ada di dalam diri saya sendiri sebelum menyembuhkan luka-luka emosional yang ada di orang lain. Nah, kemudian saya membaca buku ini, Woman from Venus, Man from Mars. Jadi karangan John Gray ya. Buku ini berbicara tentang bagaimana sih pola wanita itu kalau kesepian seperti apa, polanya seperti apa, laki-laki itu kalau kesepian dia seperti apa polanya. Nah, yang paling mendasar adalah ketika seorang Krishna itu kesepian, itu biasanya dicirikan dengan dia pergi ke gua. Nah, pergi ke gua itu artinya dia menyepi. Nggak mau nih orang lain tahu bahwa saya ada masalah, baik saya pendam. Tapi kalau perempuan tidak, kalau perempuan itu lebih banyak bercerita, tapi tidak memberikan solusi. Cerita aja sampai puas,
selesai. Nah, akhirnya itu saya pegangi ya ilmu-ilmu di John Gray itu ya. Akhirnya saya dianggap sebagai tempat psikolog dadakan begitu kan. Wah. Karena belajar paling enak itu jadi narasumber. Malamnya nggak bisa tidur. Waduh, besok harus. Karena apa? Terpaksa baca itu. Wah. Jadi kalau ada orang anak konsul terutama masalah stres belajar dan pacar itu ya. Malamnya saya hafalkan kata-kata mutiara agar dia kalau sumpek lagi itu balik ke saya lagi. Wah. Jadi dia terlena gitu kan. Nah, karena dengan seperti itu saya terpaksa baca, terus saya menjadi orang yang penting di perspektif mereka, gitu kan. Kalau nggak gitu saya nggak baca, malas itu kan. Saya lakukan itu ya sampai sekarang nggak kerasa, dan itu kemudian orang-orang kemudian banyak sekali yang kemudian menjadikan saya sebagai seorang yang dibutuhkan jawabannya. Dulu apalagi orang tua ya, kalau kamu belum punya gaji bulanan, meskipun kamu sudah punya anak, kamu tetap jadi anaknya orang tua, anak mami. Saya ngalami itu dulu, sebelum saya jadi dosen ASN. Itu saya juga sudah menikah tapi posisi lapor koran, gaji serabutan dan sebagainya. Akhirnya dipandang sebelah mata. Orang tua kan pinginnya PNS gitu kan, gaji bulanan dan sebagainya. Nah kemudian saya daripada nganggur itu kan, daripada saya meratapi diri saya sendiri setiap hari nggak jelas gitu kan, saya tetap pergi ke kampus pada saat saya masih belum menjadi pegawai tetap ya di Win Malang ya, mentoring skripsi. Buat saya, diri saya berarti meskipun nggak ada uangnya pada saat itu. Nilala kemudian ya itu tadi ya, orang-orang yang saya bantuin sebagai teman diskusi sekarang sudah banyak jadi. Saya sendiri juga merasakan istri saya sudah PNS, saya juga ASN dan sebagainya, dimudahkan itu anunya. Orang tua sekarang apa-apa kalau ada masalah serius saya dimintain nasihat gitu kan. Dulu nggak pernah dimintain nasihat. Sekarang banyak orang kemudian yang menganggap saya dituakan, saya ini di sini dituakan dan sebagainya dengan keterbatasan ilmu saya. Jadi nggak ngisin-ngisini ketika kemudian orang meminta referensi atau jawaban dari saya gitu. Jadi ketika kita ini tidak tahu posisi kita ini berarti atau tidak bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Ya, pertama ya mengobati menambal kekurangan kita sendiri dulu dengan cara yang menyenangkan, dengan cara yang paling mudah yang kamu lakukan gitu kan. Kalau saya paling mudah mengobati luka saya itu dengan membuat status. Jadi saya menggurui diri saya sendiri. Saya kan kadang-kadang membuat status yang sok bijak, sebenarnya itu penyakit saya sendiri. Daripada digurui orang lain, dicelatui istri saya atau dimarahi orang tua, mending saya membuat status untuk diri saya sendiri. Saya baca sendiri, saya nikmati sendiri. Kadang saya membuat YouTube itu ya untuk diri saya sendiri, yang lihat ya saya sendiri. Tapi seneng saya tuh, tertawa sendiri itu. Ternyata diri saya sekonyol itu ya, tapi saya puas gitu kan menyelesaikan luka emosi saya kan gitu. Yang paling kenapa kemudian saya memilih misalnya gini ya. Kenapa saya kemudian memilih PP setiap hari dari Mojokerto ke Malang ya. Dan itu hampir 6 jam di jalan, apalagi kalau hujan deras seperti ini ya, badai seperti ini ya. Karena dengan cara seperti itu, saya di sepeda motor bisa ngomong sendiri, menyelesaikan masalah emosi saya. Saya tutup helm, ngomong sendiri, ini. Dan terasa sudah sampai rumah, daripada dulu. Dulu rumah dekat di Arjosari. Tapi nggak ada kemudian berdialog dengan diri sendiri, menyelesaikan masalah saya sendiri. Jadi berkomunikasinya nggak jalan, gitu kan. Nah, ternyata hikmah yang saya ambil ketika saya jauh dari kampus itu saya berkomunikasi dengan diri sendiri. Masalah-masalah emosi itu yang awalnya tersumbat bisa menjadi lebih jernih ya. Sehingga kemudian saya merasakan saya sekarang sedang lebih tenang gitu dengan cara seperti itu. Nah, jadi POV-nya atau point of view-nya adalah tadi menciptakan bagaimana diri kita menjadi berarti gitu kan untuk diri kita sendiri. Nah, masalah-masalah yang dialami generasi sekarang ini adalah tidak punya ruang saluran komunikasi, tidak punya ruang sampah emosional. Krishna bisa dijadikan sebagai tempat sampah emosional, itu sangat bisa sekali gitu kan, karena Krishna ini kan tipe pria samudra itu kan.
Kalau samudra itu segala sampah emosi bisa diurai di sana. Nah, jadi manfaatkan sebagai tempat sampah emosional, bukan tempat sampah yang lain ya. Nah, itu begitu. Kalau saya menyelesaikan masalah komunikasi, dulu saya ada problem komunikasi dengan orang tua, ada problem komunikasi dengan pasangan dan sebagainya. Tapi dari diri saya sendiri menjaga komunikasi, memperbaiki komunikasinya ya, diri saya sendiri tidak ada masalah komunikasi, baru kemudian bisa berkomunikasi dengan yang lain ya. Apalagi kalau kamu sekarang di dunia kerja ya, di UIN Malang aja yang kamu kira itu kampus religius, itu komunikasi juga menjadi masalah ya. Komunikasi dengan dosen yang tidak seideologi, dengan dosen yang kemudian bukan kelompok circle kita, dianaktirikan, kemudian merasa tersaingi dengan dosen yang lebih muda, itu jadi problem. Di tempat lain juga begitu. Ini aja yang kampus Islami aja kayak gitu, apalagi kampus yang umum. Nah, gitu. Nah, makanya penting untuk kemudian belajar komunikasi yang bisa menyehatkan secara emosional ya. Latihan gitu kan. Siapa yang jadikan sasak latihan lah? Krishna ini. Ya. Krishna jadikan sasak lah itu kan, bisa itu kan. Nah, jadi biar Krishna itu ada fungsinya di kelas atau di grup ini, itu jadikan sansak ya. Segala amarah ditumpahkan ke Krishna. Nah, Krishna ini kan sebagai seorang samudranya para wanita itu kan, ya, samudra hatinya para wanita itu, karena kan memeluk semua amarah, memeluk semua kekecewaan. Nah, dia akan menjadi sedalam-dalamnya ruang yang menjernihkan gitu. Ya Krishna ya. Krishna siap-siap aja. Tinggal ada nggak cewek yang mau itu kan. Nah, masalahnya kan di situ. Gitu saya rasa ya. Ini dari pengalaman pribadi saya seperti itu ya. Yang paling menjadi masalah itu nanti kalau semester 7. Semester 7 itu puncak dari problemnya mahasiswa ya. Nanti mikir masa depan, mikir cari uang sendiri. Sudah semester 7 nggak bisa apa-apa, merasa bersalah, ada miskomunikasi dari orang tua kepingin begitu, kamu ingin begini. Nah itu makanya jadi beban pikiran. Nah, saya dulu juga punya problem komunikasi dengan orang tua saya. Bagaimana cara memulainya? Saya bertanya ini kepada dosen yang sangat senior ya, senior dalam artian dia sudah usia 40 tahun aja belum menikah. Wah. Dia usia 40 tahun belum menikah karena apa? Karena merawat ibunya yang sakit. Jadi nggak sempat pacaran, nggak sempat apa gitu ya, sampai ibunya meninggal gitu kan ya. Tapi dia sangat komunikasi dengan orang tua. Nah, saya tanya, gimana cara saya ada problem nih komunikasi dengan orang tua, nggak bisa memulai ketika orang tua saya itu misalnya, saya itu kalau dimarahi orang tua saya dulu ya, itu sampai saya sakit. Wah, baru kemudian saya tanya kepada dosen ini kan, ya kamu basa-basi bawa beras, bawa kebutuhan pokok. Orang tua itu kalau seneng anaknya itu kalau ke rumah nggak usah ada alasan apa, bawa beras gitu aja, atau bawa minyak gitu, apalagi ibu ya, itu cara menyairkan suasana. Itu sebagai tanda bahwa kamu tuh care sama orang tua kamu gitu, bawa sesuatu martabak apa-apa, nggak ada angin, nggak ada apa gitu, bawa gitu. Itu ternyata hal kecil itu mencairkan kebeguan komunikasi saya. Akhirnya dari titik itulah kemudian saya menjadi sangat cair sampai sekarang gitu, sangat cair dengan orang tua gitu kan, kayak gitu. Nah, itu fase yang kamu lalui. Apalagi kalau kamu sudah wisuda belum bekerja, wah itu kan malunya minta ampun ya. Udah sekolahkan tinggi-tinggi sampai S2 terus belum mampu bekerja, itu mau ngomong model apa nang wong tua ya, repot sekali itu kan. Atau sudah usia 28 tahun kamu belum menikah sama sekali, belum ada yang klek, itu repot itu. Komunikasinya jadi repot itu. Nah, kalau saya membangun kesepahaman orang tua ya begitu ya. Sesekali, sebulan sekali saya ke rumah orang tua, bawa sesuatu apa, tanpa ada misi-misi apa aja, nanyakan kabar itu sudah cukup.
Nah, kira-kira itu sudah kamu lakukan nggak? Itu kan apa komunikasi pas butuh uang saja? Ya, Pak, ini uangnya habis. Gitu. Nah, itu aja. Ini sambatan uang. Ya, dari uang yang ditransfer orang tua itu, tanpa ada agenda apapun, tanpa ada kembali ke rumah bawa sesuatu, itu pasti orang tua akan sangat senang. Wah, anakku ini ternyata memikirkan aku juga, tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Itu pasti kesimpulan orang tua seperti itu. Nanti kalau kamu masa-masa kritis ya, masa-masa sudah tua, sebentar tua gitu kan, luntang-luntung, nggak tahu gabut mau kemana atau kemana. Nah, itu pasti kamu mengalami itu, pasti itu, saya yakin itu. Hampir semua mahasiswa yang nggak goblok, nggak pinter, yang setengah pinter, setengah goblok, kadang-kadang ya seperti itu biasanya. Ya. Nah, kayak gitulah ya. Nah, gambarannya dari saya. Gitu ya. Ayo Mbak Alia, ini Mbak Alia apa Mbak Alia? Mbak Alia ini satu kamar apa gimana dengan Mbak Nadiatus? Nah, semester berapa? Iya Pak, satu kamar. Semester 1? Semester berapa Alia ini? Semester 1. Semester 1. Wah. Ini mungkin kaget ya. Kaget nggak itu di Mahat itu? Nggak sesuai ekspektasi. Nggak sesuai ekspektasi yang dibayangkan sebelumnya. Gimana? Bener nggak? Bayangan kamu sebelum daftar di Win Malang dan sesudah Win Malang gimana? Kerasan nggak di Mahat itu? Alhamdulillah kerasan. Ya, jadi ini latihan ya bagi semuanya ya. Semangkel-mangkelnya kamu terhadap pasangan kamar, ya, semangkel-mangkelnya kamu terhadap Krishna, ya, sekecewanya kamu terhadap situasi dan kondisi yang ada. Jadi belajar untuk berdamai dengan keadaan. Nah, jadi bagaimana merubah keadaan yang awalnya tidak sesuai ekspektasi, tidak sesuai dengan kenyataan, menjadi sesuatu yang menyenangkan. Ya. Jadi cara mengubah situasinya adalah dengan cara kita nyopo carane kerasan di sana. Nah, kamu ya, kalau kamu kerja di Win Malang, ini jangan diceritakan tapi ya. Kalau ingin mecat orang di Win Malang itu bukan caranya dipecat. Gimana Pak cara mecat orang Win Malang? Dengan cara dibuat tidak kerasan. Gimana dibuat tidak kerasan? Ya tidak dilibatkan ke panitiaan. Nanti acara-acara apa tidak dijadikan panitia. Cuma ngajar doang atau apa gitu kan. Nggak punya teman, sendirian kemana-mana. Jadi hal seperti itu kamu harus bisa membaca realitas ya. Nanti kalau kamu sudah bekerja, kok teman saya begini ya, kok jadi menghilang satu demi satu semakin jauh lah. Ini situasinya mungkin kamu sedang akan dipecat gitu. Dibuat tidak kerasan karena kalau mecat tuh nggak tegas secara langsung ya. Sehingga kamu resign dengan sendirinya gitu kan. Nah, makanya sekarang harus berlatih ya. Karena cari pekerjaan itu sulit. Mempertahankan pekerjaan itu juga lebih sulit lagi. Tapi yang paling menyebalkan adalah nganggur selama-lamanya. Nganggur itu meskipun nggak ngapa-ngapain nggak enak gitu kan. Nah, ini baik bekerja banyak bulian paling daripada nganggur ya. Jadi pertahankan itu. Nah, jadi merubah situasi. Saya dulu begitu ya, hampir 3 tahun saya itu mengalami fase-fase gelap di Tarbiyah ya. Ini sudah mau habis. Nah, ini ya. Saya hampir 3 tahun itu dikucilkan di dalam komunitas itu ya. Nah, tapi kemudian ternyata cara saya mengintegrasikan kembali dengan Circle Win Malang, dengan saya dulu pernah membuat kekecewaan lah di Tarbiyah itu kan. Lalu kemudian maksud selamanya saya harus
lone wolf ya, serigala sendirian di tengah hutan begitu, tidak ada orang gitu kan ya. Recording stopped. Nah, akhirnya saya diplomasinya membuat Recording in tulisan. progress. Tulisan life story sejarah orang-orang itu yang kemudian mencairkan suasana. Jadi orang-orang yang bermasalah dengan saya buat cerita hidupnya dalam sebuah tulisan. Nah, itu sebagai medium saya untuk mencairkan atau membuka komunikasi ruang baru dengan orang-orang yang bermasalah dengan saya. Akhirnya sampai sekarang komunikasinya menjaya dan bisa menyatu kembali. Ya, jadi menurut saya, kalau saya itu ya tulisan itu alat negosiasi diplomasi yang paling efektif dari saya itu ya tulisan tadi itu. Nah, itu cara saya sampai sekarang itu. Baru kemudian ditindaklanjuti dengan kontak fisik ya, nah, dengan silaturahmi ke rumah dan sebagainya nah, kayak gitu. Itu cara saya seperti itu. Nah nanti kalau ayah juga begitu, gak kerasan sebagainya, nulis buku harian gitu kan, menyemangati diri sendiri. Nanti dedikasikan kepada orang tua biar wah, anak saya ini ternyata melawan kebosanannya dengan cara yang efektif, dengan cara menulis, dengan cara yang beradab. Wah, keren itu anunya tuh. Kenangan seperti itulah. Jadi bisa resiliensi, bangkit dari keterpurukan. Nah, seperti itu. Ini sampai jam berapa ini, Mbak? Kita sampai jam 11 Pak. Ini Zoom-nya mau habis ini kayaknya. Oh, masih lama Bapak? Kita masih ada 13 jam lagi. Oh. Enggak, kalau sudah bosen ya nggak apa-apa, kita akhiri saja. Ini kayaknya Krishna ini udah ngantuk-ngantuk berat ini kan. Kalau Pak, Oh, enggak ya? lanjut toh Pak. Lanjut. Recording Ada stop. pertanyaan saya. Oh, Ya itu, nah, Mas Krisna ada pertanyaan itu Bapak di kolom komentar. Nih, itu Oh, gini. Dari apa? Mas Krisna. Recording in progress. Recording stopped. Yang mana sering merasa takut gagal dalam melakukan hal baru, terutama dalam kegiatan public relation. Wah, takut gagal ya. Wah, ini kayaknya curhat dia ini baru nembak seseorang kemudian dibahasakan lain gitu kan kayaknya ini ya. Bisa Pak, seperti itu ya. Biasanya kan cowok itu begitu ya. Jadi dia tuh mengalami proses kegagalan kemudian diilustrasikan dengan problem yang hampir sama gitu kan. Jadi apa ya? Kalau Ibnu Arabi mengatakan begini ya. Jadi salah satu filosofi Islam itu jangan dikejar kijang yang berlari, tapi beri umpan apa yang dia mau. Wah. Jadi percuma kamu mengejar kijang yang berlari, nggak akan pernah sampai ini. Tapi beri umpan apa yang dia mau, gitu kan. Nah. Jadi kamu misalnya ya kalau takut gagalan ya begitu. Jadi kalau kita harus tahu ya, yang kita kejar itu apa. Apa yang dia mau ya. Jadi nilai tawar apa yang bisa kita berikan kepada orang yang kita targetkan tadi itu. Nah seperti ini, saya untuk penelitian Jepang itu, saya pertamanya juga takut gagal karena nggak bisa bahasa gitu kan. Nanti kalau kesasar di sana seperti apa, bayangkan aja lah ya gitu kan. Kami ini penelitiannya 80 juta ya. Untuk pergi ke Jepang itu kemarin habis 60 juta. Nah 60 juta untuk 4 orang, coba bayangkan ya. 60 juta 4 orang 10 hari itu nggak mungkin uang itu cukup, itu nggak mungkin. Dan 10 hari pun kita itu sudah banyak kota yang kita kunjungi coba. Dari Tokyo ke Koga Ibaraki, ke kota Sakai, dari Sakai ke Shizuoka, dari Shizuoka ke Kyoto, ke Osaka ya. Itu nggak kebayang gitu, wah ini gimana ini kan gitu. Wis torok iki dengan tengah jalan nanti mbambong gimana itu. Ternyata diplomasi kita jalan itu ya. Pertama ya kita bawa bumbu pecel, terus kemudian terpaksa jadi mendadak ustadz ya kan. Jadi tempat curhatnya para orang-orang pekerja di sana, terus kora-kora di pesantren lah. Kita di pesantren itu kora-kora, terus nyapu-nyapu, memberi kesan yang positif dan baik itu akhirnya, wah kita ini diantar kemana-mana gitu kan. Nah, jadi fokus pada keunggulan bukan pada keterbatasan diri gitu kan. Orang seringkali kalau saya ya, pengalaman saya sering takut kegagalan itu karena kamu memikirkan kelemahan kamu terus-menerus gitu kan.
nggak pernah memikirkan kelebihan kamu apa, gitu kan. Jadi energi kamu habis untuk meratapi nasib kegagalan tadi itu. Wah. Kalau saya nggak pernah berpikir penelitian ke Jepang, nggak berani mengambil resiko penelitian ke Jepang, nggak pernah mengambil, wes cari yang aman-aman aja lah misalnya, wes di dalam negeri dan sebagainya. Nanti penelitian luar negeri itu sulitnya kenapa? Kita nggak punya orang di sana itu, ya. Ke Maroko coba bayangkan ya, ke Maroko, waduh, bahasa Arabnya Arab Darija, Arab campur Prancis, karena dulu jajahannya Prancis, ya. Mazhabnya mazhab Maliki, ya. Kalau wudhu itu hanya boleh satu gayung saja, nggak boleh berlebihan buka air itu kan. Coba bayangkan satu gayung air gini berwudhu untuk semuanya. Kalau kita Syafi'i los di sini karena banyak air los itu kan. Nah, terus sampean camping di Gurun Sahara coba, nggak kebayang itu. Itu kalau kita takut nanti mikirin, ya apa ya kok di kono ya, wah gak budal-budal, nggak berangkat itu nanti itu, iya kan? Ya. Lalu kita pikirkan, ini bagaimana cara ngakalnya? Oh, kita komunikasi, berkirim surat. Nanti ketika nanti di pesantren di Jepang itu ada pesantren NU At-Taqwa ya. Kita meskipun profesor ya, wah kora-kora resi-resi, wah bagaimana sang tuan rumah itu terkesima gitu. Nah, gitu. Jadi ngetrik gitu loh anunya itu. Nah, jadi fokus kepada kelebihan kita, agar kemudian kita nggak terus-menerus memikirkan kelemahan kita. Saya dulu kalau memikirkan, nanti kalau saya masuk PAI jadi apa ya? Jadi Ustadz ya enggak, mungkin dipertanyakan sama ibu saya tuh, lah apa mlebu PAI? Jadi mudin tak? Mudin nggak ada yang PNS gitu kan? Ya. Waduh, soalnya ya gimana akhirnya kan ya? Toh akhirnya saya ketika jadi dosen itu ya SK dosen saya itu dosen PAI. Tapi nggak pernah ngajar PAI. Loh kenapa? Ya kan PAI saya jelek gitu kan. Istimewa C, Kitibah C, ya kan. Tasawuf C, ya kan. Quran hadis saja nggak lancar bacanya, malu-maluin ya. Saya akhirnya ngajar apa? Ngajar MEPEN. Jadi kelemahan saya menutupi kelemahan saya. Nah, gitu kan. Saya dari dulu itu membuat status untuk menutupi kelemahan saya. Gitu. Status saya itu tulisan MEPEN aja itu untuk menutupi kelemahan saya. Agar orang-orang itu tidak tanya kelemahan saya yang PAI itu, tanyanya tentang penelitian. Saya membangun merek penelitian itu dalam rangka untuk menutupi kelemahan saya. Cek gak ditakon-takoni PAI gitu kan. Lek Krisna takon fikih, waduh alamat iki aku. Kasih jawab gitu kan. Nah, ampun itu. Nah, jadi makanya itu fokus kepada kelebihan. Nah, eksplorasi diri untuk menutupi aib. Untuk menutupi aib. Terus terang ini saya kalau secara standar ya, harusnya dosen UIN Malang itu kan harus bisa bahasa Arab, harus bisa baca Quran kan begitu ya. Nah, saya di luar standar itu. Nah, tapi saya diperebutkan banyak jurusan. Serius ini, kalau penjadwalan kuliah itu diberikan banyak. Bahkan dulu saya ngajar di PBA 4 tahun. Wah, nggak bisa bahasa Arab coba. Dikasih mata kuliah apa Pak? Penulisan naskah. Wah. Jadi nanti ketika kuliah ya kamu terjemahkan dulu. Nah, nanti saya bantu struktur kalimatnya. Nah, gitu. Wah 4 tahun itu rebutan. Nah, akhirnya kan di MPI itu banyak dosen yang meninggal. Akhirnya saya dipindah ke MPI biar nggak kekurangan dosen itu. Wah dulu tuh banyak yang meninggal di MPI itu ya. Dosen-dosen yang itu. Wah. Nah, sekarang di MPI begitu. Jadi diferensiasinya keunikan saya juga sampai sekarang saya pelihara itu ya. Jadi keunggulan saya bukan pada materi perkuliahan ya. Saya bukan dosen yang pintar dalam bidang apa gitu enggak. Kelebihan saya yang menurut saya sendiri nih ya, yang saya pertahankan sampai sekarang adalah dekat dengan mahasiswa. Karena dosen yang dekat dengan mahasiswa ini sedikit. Ini merek saya untuk menutupi kelemahan saya. Nah, gitu kan. Jadi saya itu selalu kesan pertama adalah menulis, meneliti, dan dekat dengan mahasiswa untuk menutupi kelemahan saya dalam bidang apa? PAI. Nanti kalau tahu PAI, alamat dikasih jawab kan, memalu-maluin gitu kan. Kan sering itu kan, kelemahan saya misalnya banyak kan, ini ya Risna tahu sendiri lah.
kelemahan saya kadang juga nggak masuk kuliah kan sama ya kan. Kemudian juga nggak jelas apa yang dijelaskan dalam materi perkuliahan. Makanya saya suap itu mahasiswa itu kan, saya belikan gorengan, apa ngafe atau kemana itu ya untuk menutupi biar nggak lapor gitu kan ya. Itu cara berkomunikasi saya kan begitu gitu kan. Krisna tahu sendiri kan. Aku bukan mata kuliah saya sendiri ya. Bukan nulis, bukan meneliti. Wah, ini susah ini. Saya mesti nanti mahasiswa banyak yang tertidur ini di kelas ini. Itu juga ketakutan. Ya. Akhirnya saya mencoba untuk jujur ya dengan mahasiswa. Sebelumnya mohon maaf nih saya nggak menguasai ini. Ya, akan kemudian juga tidak menjadi momok bagi saya kan. Coba nanti sampean bayangkan lah ya, sampean disuruh ngasih materi yang sampean nol putul sama sekali. Lah bingungnya minta ampun ya. Nah, atau sampean presentasi yang sampean nggak mengetahui lah isi dari materi itu. Ya apa perasaan sampean? Lah ngeluh ya. Nah, itu yang saya alami juga ya. Loh, jadi dosen itu juga banyak yang tidak mengetahui materi perkuliahannya ya karena tidak ada orang lain gitu kan ya. Terpaksalah dia kemudian memberikan materi perkuliahan itu. Jadi kalau sampean ada dosen yang cara ngajarnya nggak enak atau tidak menguasai materi ya bisa jadi karena tidak ada orang lainnya. Hanya ada cuma orang itu satu-satunya orang yang bisa dipasang di mata kuliah itu, yang lain sudah penuh, yang mau bagaimana lagi gitu kan. Nah, jadi fokuslah cari yang menyenangkan gitu. Itu cara saya seperti itu, Mas Krisna itu ya. Namanya kita itu harus selalu mengungkapkan kelebihan. Gimana? Kita harus selalu menggunakan kelebihan diri kita. Loh ya no. Siapa sing ngelem awakmu selain dirimu mbak ibumu kan gak ono. Lah iya kan, yang bangga terhadap dirimu kan kamu sama ibumu, yang lain kan nggak ada kan. Untuk apa sih? Jadi gak stres, kan? Gak depresi. Ya. Justru ya kalau kamu ke warung kopi, orang yang tertawanya paling lebar itu yang paling stres biasanya itu. Ya dia bisa menumpahkan kegetirannya itu. Hah? Makanya saya pergi di gua. Lah ya itu. Saya paham kenapa kemudian Krisna ini sering senyum kemana-mana. Ya karena dia yang paling stres sebenarnya di kelas itu. Dia menyembunyikan kesetresannya dengan cara ceria seperti itu. Itu gaya khas orang pria yang banyak masalah itu kan kayak begitu. Ya. Makanya Krisna ini saya bully gitu kan. Saya bully biar dia itu semakin terdolimi. Terdolimi dia doanya mustajab. Dalam rangka seperti itu. Itu saya punya misi khusus ini terhadap si Krisna ini kan ya. Di balik senyum tawanya itu ada kedukaan yang mendalam gitu kan ya. Itu sepintas saya rasakan gitu kan. Nah kemudian saya kelola dengan cara yang tadi itu kan. POV-nya bagaimana gitu kan. Ini tipologi pria yang setia sebenarnya Mbak Alia ya, seperti Krisna ini ya. Cuma dia ini kadang-kadang begitu nggak pede gitu kan, untuk menonjolkan kelebihannya nggak pede, gitu, belum berani gitu kan. Takut salah tingkah, takut apa? Dia paling nggak suka itu tidak bisa memberikan yang terbaik bagi pasangannya atau tidak bisa memberikan kesempurnaan. Nah, nanti saya melihat itu Krisna ini kan ingin menjadi pria yang bisa menyenangkan atau menyempurnakan pasangannya gitu kan ya, secara sepintas ya, tapi dia takut untuk melakukan hal itu. Lalu kemudian dia mengelola dirinya dengan senyuman itu tadi kayak gitu. Sangat mengerti diri saya. Loh iya dong, karena kita ini kan satu aliran gitu kan. Jadi Krisna ini AL, Mbak Rubidium, jadi dia itu ketua AL. Tahu ketua AL? Angga Lovers, jadi para pecinta Angga. Lebih Angga daripada Angga. Wah. Core of the core. Wah. Waalaikumsalam. Nah, ini cuma anak saya pulang. Ya gitu ya. Kayaknya ini lebih kepada forum curhatnya Krisna daripada public relation ini kayaknya. Tapi kan itu bagian dari komunikasi individu gitu kan.
Kan sebenarnya itu anunya. Tapi yang paling penting memang komunikasi individu sebelum komunikasi organisasi ya. Karena komunikasi individu itu akan berjalan sampai kamu mati gitu kan, sampai kamu nanti tua itu akan tetap benar. Kalau organisasi kan sebutuhnya saja kan anunya itu kan bersifat transaksional kan, ada maunya kan. Tapi kalau komunikasi yang kemudian tulus, yang kemudian dipertahankan sampai akhirat ya komunikasi yang sifatnya individu kan gitu kan. Nah, dari teori Johari Windows atau teori komunikasi Johari itu ada di psikologi, itu ada teori jendela Johari. Nah, jadi intinya itu seseorang itu memiliki 4 daerah area ya. Ada yang disebut dengan area hitam. Area hitam ini ada orang yang tidak tahu dirinya sendiri, juga tidak tahu orang lain. Dia nggak bisa menjelaskan apa keinginannya, tidak tahu dia itu maunya apa. Tapi dia juga nggak tahu keinginan orang lain, keinginan kelompoknya seperti apa. Nah ini bahaya ini. Ini mayat berjalan ini kan, nggak tahu arah hidupnya kemana. Tapi juga ada orang yang tahu orang lain tapi tidak tahu dirinya sendiri. Wah, ini sangat detail ini orang lain. Tapi dirinya sendiri nggak tahu. Siapa? Itu para netizen, para pencari berita. Wah, itu kalau ada isu-isu apa gitu, wow, tetangganya kayak begini, wah. Itu sangat paham tapi nggak tahu dirinya sendiri. Wah. Para ahli ghibah kan begitu, sangat tahu orang lain tapi tidak tahu dirinya sendiri. Tapi juga di sisi yang lain ada gray area ini, tahu diri sendiri tapi tidak tahu orang lain. Wah. Ini orang-orang yang mementingkan dirinya sendiri ya. Wah. Di Jepang itu begitu. Di Jepang itu mementingkan diri sendiri itu sangat diutamakan ya. Bahkan di Jepang itu ada kurikulum ya, anak SMA ini. Bagaimana melawan orang tua selama 1 tahun. Wah. Jadi Jepang itu kan terkenal pendidikan karakter ya. Anaknya itu dari kecil itu, wis kamu kalau pendidikan dasar itu menarik Jepang, hebat itu. Sejak kecil dilatih mandiri, ya kan. Di kelas itu disuruh nyuci semua. Tapi anehnya di kurikulum SMA ada kurikulum melawan orang tua dalam setahun. Kan seakan-akan ambigu ini kan ya. Dituwoto, ya kan, dituwoto sedikit mana ini. Nah, kok usia SMA kok ada kurikulum. Nah, itu untuk kemandirian. Biar dia nggak bergantung pada orang tua. Kalau orang Jawa itu ya, kau niku rawatan orang tuamu mumpung masih muda. Nanti kalau kamu nggak merawat orang tua masih muda, nanti kamu kalau sudah tua yang merawat kamu siapa? Kan begitu ya? Nah kalau Jepang enggak. Loh, orang tua saya yang merawat negara. Negara bertanggung jawab merawat orang tua, saya merawat diri saya sendiri. Ya apa kamu? Ayo. Repot jawabnya ya kan? Dan memang Jepang itu sangat merawat orang tua gitu kan. Jadi kewajiban anak berbakti orang tua itu nggak ada, yang bertanggung jawab itu negara. Kan konstitusi itu ada. Jadi ya begitu ya apa Krisna kalau seperti itu ya. Kayak kan ya. Iya loh. Gaji kita itu dipotong banyak ya. Kalau kerja di Jepang itu hampir 40% gaji kita ini untuk negara. Tapi negara itu juga mengelola pajaknya bagus itu kan. Orang tua dikasih, orang nganggur aja loh dikasih tunjangan. Semua negara itu kalau kerja di Jepang nganggur aja dapat tunjangan, apalagi bekerja itu kan. Wah, ongkang-ongkang dia itu kan. Tapi dari mana uangnya tunjangan itu ya dari gaji yang bekerja tadi itu. Sampai 40%. Wah, ngeluh sampean kalau nah gitu kan ya. Ngeluh itu kalau bekerja, tapi ya itu tadi. Ya, negara mengambil alih gitu kan. Nah, sehingga kemudian banyak orang tua yang meninggal itu nggak tahu meninggalnya, baru tahu 3 tahun kemudian. Dari mana? Ketika tagihan listrik di rumahnya sudah tidak terbayar lagi. Jadi kebanyakan orang tua di sana itu kan hidup sendirian tuh kan ya. Kadang-kadang listriknya itu dibayar sampai 3 tahun ke depan, meteran listriknya itu langsung gitu kan ya. Setelah 3 tahun kemudian kok nggak dibayar lagi, akhirnya kan petugas PLN itu datang ke rumahnya.
dilala orangnya sudah meninggal, nggak ada yang tahu, tetangganya nggak ada yang tahu, kanan kirinya nggak ada yang tahu kan. Nah itu sering terjadi seperti itu kalau di Jepang memang. Atau biaya sewanya nggak dibayar, nah, baru ketahuan kalau meninggal itu kan. Nah, jadi itulah perbedaan komunikasi orang tua di Jepang dan komunikasi di Indonesia ya. Di Indonesia ya orang tua, ya namanya orang tua ya orang tua sampai kapanpun kan begitu kan ya, satu pelihara. Di sana ya kadang-kadang terputus gitu hubungannya. Mereka sangat senang sekali bekerja karena di ruang pekerjaan itulah mereka bisa berkomunikasi dengan teman-temannya, dapat jodoh dan sebagainya. Kalau kembali ke rumah nggak bisa berkomunikasi. Jepang ini. Makanya kemudian di Jepang itu sudah ada gaji yang 30 juta, 50 juta itu masih ada yang tempat tinggalnya di warnet. Tahu bayangkan ya. Banyak di Harajuku, Shinjuku, apalagi Shinjuku ya. Itu ada anak-anak muda, gajinya sudah lumayan lah, 30 juta ke atas itu kan. Tapi nggak mau tinggal di apartemen, maunya di mana? Warnet, warung internet itu loh. Kenapa? Ya karena mereka bisa standby di depan internet, lihat YouTube kalau ada apa-apa sumpeng gitu kan. Nggak mau gitu kan. Nggak mau bersosialisasi dengan tetangga-tetangga, nggak ada. Sosialisasi itu ya di ruang kerja. Nah, sampai segitunya gitu loh, ya. Nah inilah fenomena dua komunikasi dari dua negara yang unik-unik gitu kan. Jadi kita beruntung di Indonesia itu tadi ya, bisa jagongan, bisa guyon. Itu yang didambakan orang Jepang sekarang itu. Orang Jepang sekarang itu sangat mendambakan bisa minum sake bersama di restoran bersama kolega-koleganya, keluarganya, piknik. Nah, kayak gitu ya. Kalau kamu lihat Doraemon, ya kan? Doraemon, Giant, Nobita, Suneo yang bolang bersama itu jarang nih. Itu impian-impian anak Jepang sekarang itu. Sampai kesetia kawanan seorang teman itu digambarkan pada sosok Doraemon kan. Sebodoh-bodohnya Nobita, segagalannya Nobita, Doraemon tak mendampingi gitu kan. Tetap membantu-bantu kan. Nggak ada temen yang sesetia Doraemon itu kan. Meskipun Suneo kaya raya seperti itu loh ya. Coba ya, Suneo kan kaya raya seperti itu, nggak ada keinginan untuk membantu Suneo sama sekali itu. Nah, meskipun Giant sekuat itu aja loh ya kan. Backingan pusat seperti itu aja, Doraemon tetap setia sama Nobita. Ya enggak? Makanya kemudian jangan sampai kamu jadi teman seperti Akatsuki gitu kan. Nah, kalau di Naruto itu seperti Akatsuki. Kita sering itu diskusi Tarbiyah Konoha ya. Di KM itu ada diskusi Tarbiyah Konoha. Jadi nilai-nilai pendidikan dari Naruto itu kita bahas itu. Namanya Tarbiyah Konoha. Jadi karakter orang-orang itu harus, teman itu seperti ini kita bahas. Itu sampai gabutnya kita nggak ada kerjaan di UKM ya begitu ya. Daripada kita lihat HP-nya teman kita yang lebih bagus ya, lihat jilbabnya teman yang lebih mewah atau apa ya, gabut-gabut seperti itu. Itu Cik betah, ini masih betah nggak? Kalau nggak betah ya bisa diakhiri. Saya sendiri nggak bertanya. Oh, ya baguslah. Izin bertanya perihal kan dari cerita pengalaman Bapak waktu di Jepang, bahwasanya di Jepang itu kurang komunikasinya kurang baik, sedangkan di Indonesia yang mana notabene lebih bisa bersosialnya lebih tinggi. Tapi mengapa dari segi kemajuan negaranya itu lebih maju Jepang daripada negara kita? Apa yang perlu dibenahi dari negara kita ini sendiri dari sisi komunikasi ini, Bapak menurut? Ya, jadi setiap negara itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Orang Jepang itu lebih banyak hidupnya
dihabiskan untuk bekerja. Karena di ruang kerja itulah dia bisa berkomunikasi. Di rumah nggak ada itu. Di daerah Kogai-Baraki misalnya ya. Jadi dia itu kan bekerja di pabrik atau di pertanian lah gitu kan ya. Mulai jam 8 pagi sampai jam sampai jam 4 sore. Kalau dia ingin tambahan uang, dia lembur. Ya kan? Nah, ketika dia jam 8 malam itu pasti dia di rumah. Aktivitasnya cuma 2. Kalau nggak minum sake, mabuk, ya istirahat. Wah. Itu sudah teratur itu orang Jepang itu. Dan yang paling membuat orang Jepang bahagia itu adalah ketika di ruang kerja. Kenapa? Karena dia bisa omong-omongan. Omong-omongan itu sesuatu yang mahal di Jepang itu. Karena semua orang itu konsentrasi. Kalau bekerja itu nggak ada yang ngomong. Jadi kalau aktivitas itu nggak ada yang ngomong. Efisiensi waktu lah begitu. Jadi curhat. Yang mereka itu merasa jadi. Makanya bekerja di Jepang itu sampai usia 75 tahun itu banyak. Aki-aki yang bekerja itu banyak. Yang awalnya direktur perusahaan, pensiun. Jadi sopir taksi itu banyak, di Osaka itu banyak sopir taksi yang dulunya direktur itu karena mereka teraktualisasi, bisa melayani orang di kereta dan sebagainya ya. Orang Jepang kalau nerima telepon di kereta ya, itu cara mereka berkomunikasi telepon di itu nggak ngomong begitu, halo di kereta ini halo ya kalau Krishna, itu kan. Kalau orang Jepang enggak, orang Jepang itu kalau nerima telepon nunggu stasiun berikutnya turun baru ngomong. Kenapa? Biar nggak mengganggu ketertiban umum. Turun dari kereta itu. Sebab kalau saya ngomong, nanti orang-orang di dalam kereta itu terganggu dengan omongan saya. Nah, aneh ya. Seperti itu orang Jepang. Sampai menghargai kepentingan publik itu seperti itu. Ya. Tapi yang kurang dari Jepang adalah spiritualitas. Ya, mereka tidak mengakui itu. Agama saja di sana itu. Agama atau aliran keagamaan itu ada 800 aliran keagamaan. Ya. Wah, banyak sekali orang agama. Nggak peduli orang agama itu. Kamu kalau lihat orang Jepang itu gumun ya. Ini nikahnya di gereja, tapi matinya itu gaya Shinto, agama Shinto itu banyak. Dikatakan ateis tapi juga nikahnya di gereja, tapi nanti kalau mati dibakar arah agama Shinto dan sebagainya. Ya. Jadi spiritualitas itu bukan sesuatu yang gitu kan. Banyak sekali yang sudah nikah ya tetap pisah rumah untuk menghargai privasi pasangan masing-masing. Itu suami saya di daerah sana. Tapi ya kumpulnya di mana, ketemuan di mana. Nanti kalau sudah janjian, sudah selesai, kembali lagi ke rumahnya masing-masing. Ada me time. Ada yang seperti itu, ya kan? Nah, sekarang malah nikah itu nggak sakral di Jepang itu banyak pasangan yang kumpul kebo itu banyak di Jepang itu ya. Ya sekedar serumah gitu kan. Nggak nikah, serumah aja. Itu banyak. Pasangan-pasangan muda itu begitu. Sehingga kemudian kebutuhan biologis itu seperti kebutuhan ekonomi yang lain. Apa konsekuensinya? Nah, karena kalau butuh ya tinggal beli gitu kan. Sama. Nah, di daerah Shinjuku itu daerah prostitusi, itu dijual bebas itu, 1 jam berapa itu. Nanti kalau pasangan sudah nikah gitu ya, butuh hasrat seksual, kamu nyari di Shinjuku boleh, legal itu, karena itu kebutuhan ekonomi, bukan kebutuhan agamis gitu kan. Dia mempersepsikan seperti itu. Nah, akhirnya kita kan jadi bingung gitu kan. Di satu sisi karakter pendidikannya baik, anak antri, disiplin gitu kan ya. Tapi moralitas seperti itu. Apakah itu sebagai negara kemajuan? Nah, kalau negara paling maju secara spiritual, ini kalau kedamaian ya, kalau ukurannya kedamaian, kenyamanan hidup, ketentraman batin, itu negara yang paling maju Bhutan. Negara di Nepal, Bhutan itu orangnya itu tenang gitu kan, mangan nggak mana senang. Coba sekarang yang dipersepsikan negara bahagia kan Skandinavia, Norwegia, Denmark, ya kan, angka korupsinya paling rendah, ya kan. Tapi angka bunuh diri tinggi. Nah ya apa sih orang bahagia tapi kok bunuh diri? Jepang angka bunuh dirinya tinggi. Bahkan karena angka bunuh dirinya tinggi, disediakan khusus
hutan untuk bunuh diri. Di daerah Shizuoka sana. Sampai pemerintah itu ya menyediakan fasilitas bunuh diri bagi warga Jepangnya. Ya apa sampai ngono itu? Di sana boleh kamu uji nyali ke sana ya, tapi nggak boleh moto-moto. Di dalam hutan itu nggak boleh moto-moto karena nanti trauma kamu nanti. Boleh mengunjungi ya. Nah, kalau ukurannya fisiologis ya mungkin barat, infrastruktur. Nah, mungkin negara. Tapi kalau sekarang ukuran kebahagiaan, kemajuan itu dari persepsi siapa? Dari persepsi siapa? Siapa yang kemudian mengkampanyekan ya? Singapura negara maju. Wah, ada masalah itu di perumahan. Warga negaranya nggak punya rumah. Loh kok bisa Pak? Loh, negara Malaysia membuat perumahan hanya menyewakan, bukan hak milik. Nanti kalau disewa, kalau dimiliki, negara Malaysia, negara Singapura itu kecil. Nanti dikuasai satu orang. Orang-orang miskin nggak punya rumah, ya kan? Kalau semua lahan dikuasai, akhirnya negara itu menyewakan. Nah, kalau kamu hidup di Singapura, jadi warga Singapura, usia kamu sekarang ini wajib militer, harus jadi tentara. Kenapa? Negara ini kecil, rawan sekali diserang oleh negara lain. Jadi semua warga negara di usia 19 tahun sampai 20 berapa tahun wajib militer. Suatu saat ketika diserang oleh negara lain, kamu bisa nembak, kamu bisa bela diri, mengamankan negara kamu. Taiwan juga begitu. Mau kamu wajib militer. Negara kita aman, kenapa? Negara kepulauan. Tapi ya kere, tapi bahagia kan begitu kan ya. Tapi guyung ngakak, gitu kan. Repot kan akhirnya kan menimbang mana yang anu ya. Maka harus kita lihat dulu gitu kan. Kita lihat dulu. Nah, kemudian kita lihat dulu. Jadi apalagi Jepang itu sekarang ya agak medeni itu kan. Medeni gimana? Lansianya lebih banyak daripada generasi mudanya. Wah. Jadi orang-orang usia 60 itu banyak ya. Kamu mungkin seneng kalau jadi bisnis properti di Jepang ya, banyak sekali rumah yang ditinggalkan. Jadi nggak mau orang Jepang itu mendapatkan warisan rumah dari orang tuanya. Kalau Krishna seneng sekali ini, wah ini dapat properti nih. Loh kenapa Pak? Kok nggak mau? Iya, pajak dapat uang warisan rumah itu lebih mahal daripada bangun dari nol. Jadi banyak rumahnya yang waduh ini dihitung-hitung tekor ini kan ya. Barang-barang bekas nggak ada artinya. Ya. Ya. Jadi sofa banyak yang bagus, HP yang banyak bagus itu. Itu pajak barang bekas lebih mahal daripada beli baru kan gitu. Iya pajaknya lebih mahal. Ya orang kayak saya HP saya ini iPhone ya. iPhone ini dari Osaka ini.